Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Wahyudi dari program studi Sistem Informasi Universitas Cut Nyak Dien. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi mata kuliah analisa proses bisnis, yaitu dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar pengembangan sistem informasi yang tepat sasaran. Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasan. Apa itu dokumentasi kebutuhan? Dokumentasi kebutuhan adalah proses mencatat dan mengelola semua kebutuhan yang dikumpulkan dari pengguna atau stakeholder selama proses analisis sistem. Tujuan utamanya adalah agar semua pihak, baik tim pengembang maupun pengguna, memiliki pemahaman yang sama dan jelas terhadap apa saja yang harus dimiliki oleh sistem. Contohnya, jika kita sedang mengembangkan aplikasi kasir untuk sebuah toko, maka kebutuhan seperti input data barang, cetak struk, dan laporan transaksi harus didokumentasikan dengan baik agar tidak ada yang terlupakan. Tujuan dari dokumentasi kebutuhan adalah 1. Menjadi panduan utama dalam pengembang sistem. 2. Menghindari kesalahpahaman antara pengguna dan pengembang. 3. Sebagai dasar untuk pengujian dan validasi sistem. 4. Memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan harapan pengguna. Bentuk dan jenis dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi bisa disajikan dalam berbagai bentuk, antara lain 1. Kebutuhan fungsional. Misalnya, sistem harus dapat mencetak laporan harian, menerima input data penjualan, dan lain-lain. 2. Kebutuhan non-fungsional, seperti performa sistem, keamanan data, atau tampilan antarmuka. 3. Use case diagram dan dokumen, untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. 4. Mock-up atau prototype, tampilan awal aplikasi yang dirancang agar semua pengguna bisa membayangkan sistem sebelum dibangun. 5. Katalog kebutuhan, merupakan daftar kebutuhan yang sudah diklasifikasi, disusun dengan jelas, termasuk statusnya dan siapa yang mengusulkan. Pengelolaan kebutuhan atau requirement management. Setelah kebutuhan dikumpulkan dan didokumentasikan, langkah berikutnya adalah mengelola manajemen kebutuhan. Adalah proses untuk mengatur, memantau, dan menangani perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Prosesnya terdiri dari beberapa tahapan. 1. Pengumpulan kebutuhan atau requirement elicitation, melibatkan wawancara, observasi, kuesioner, hingga diskusi dengan pengguna. 2. Analisis dan klasifikasi. Kebutuhan dibagi menjadi fungsional dan non-fungsional serta diprioritaskan. 3. Dokumentasi. Semua kebutuhan dicatat dalam dokumentasi formal agar bisa dijadikan referensi selama pengembangan. 5. Validasi dan verifikasi. Stakeholder diminta meninjau apakah semua kebutuhan sudah sesuai atau belum. 6. Manajemen perubahan. Jika ada kebutuhan baru atau perubahan, semuanya harus dicatat dan dikelola agar tidak merusak sistem yang sudah berjalan. Tools yang digunakan. Beberapa alat bantu atau tools yang sering digunakan dalam dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan antara lain: 1. Microsoft Word dan Excel untuk membuat dokumen kebutuhan. 2. Trello dan Jira untuk pelacakan kebutuhan dan perubahan. 3. Figma dan Balsamiq untuk membuat desain antarmuka atau mock-up. 4. Lucky Chart atau Draw.io untuk membuat diagram use case dan alur sistem. Tools ini membantu tim agar dokumentasi tetap rapi, mudah diakses, dan bisa dikerjakan secara kolaboratif. Studi kasus sederhana. Bayangkan kita membuat sistem absensi digital untuk sebuah sekolah. Berikut contoh dokumentasi dan pengelolaan kebutuhannya.
Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Guru bisa mencatat kehadiran siswa. Siswa bisa melihat histori absensi. 2. Kebutuhan non-fungsional. Sistem dapat diakses via Android dan web. Respon maksimal 2 detik. 3. Proses manajemennya. Kebutuhan dikumpulkan dari guru dan siswa, divalidasi oleh kepala sekolah, dicatat dalam Google Sheet, dan diperbarui jika ada revisi. Tantangan dalam dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan. Beberapa kendala yang sering terjadi dalam dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan adalah: 1. Kebutuhan sering berubah tanpa dokumentasi. 2. Stakeholder sulit diajak komunikasi. 3. Dokumentasi tidak lengkap atau tidak diperbarui. 4. Komunikasi antar tim pengembang tidak lancar. Maka dari itu, pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar sistem tidak melenceng dari tujuan awal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan adalah elemen krusial dalam pengembangan sistem informasi. Dokumentasi memastikan tidak ada kebutuhan yang terlewat, sedangkan pengelolaan kebutuhan menjamin sistem tetap berada di jalur yang benar meskipun terjadi perubahan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang analisis proses bisnis. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.